STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Dari Jalan Taman Siswa nomor 56 Merduati Kota Banda Aceh. Inilah 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh, sahabat belajar ilmu Islam. Alhamdulillah, selamat sore untuk sahabat pendengar kami Radio Syiar Tauhid Aceh dan pemirsa STA TV dimanapun antum berada. Senang sekali rasanya di hari ini kita bisa kembali menyapa antum semua di edisi 29 Zulqa'dah 1444 Hijriah, sekaligus bertepatan pada tanggal 17 Juni tahun 2023. Insya Allah sore ini yang berbahagia ini kita akan sama-sama mengikuti program kajian kesehatan. Dan tentunya kita juga sudah mendatangkan langsung narasumber untuk kita bahas seputar masalah kesehatan secara ilmiah. Tentunya di 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh. Bagi antum semua dalam perjalanan maupun di luar kota Banda Aceh, tentunya dapat mendengarkan kami secara online atau melalui live streaming di website kami, Facebook dan juga YouTube di Syiar Tauhid Aceh Official. Insya Allah untuk 60 menit ke depan kita akan mengupas banyak tentang metode terapi bekam. Nah, di sini antum semua dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 0852 14142314. Kita ulangi lagi di 0852 14142314. Dan tentunya sahabat Syiar Tauhid Aceh, di tengah kita juga sudah hadir salah satu dokter kesayangan kita. Beliau adalah Dr. Irfan. Masya Allah, sore ini kita hadirkan untuk antum semua. Jadi buat antum semua yang ingin nanti konsultasi dengan beliau, itu bisa langsung mengirimkan pertanyaan di 0852 14142314. Dan insya Allah akan kita bacakan satu persatu. Langsung saja kita sapa dokternya di sore hari ini yang sudah hadir di studio 1 Syiar Tauhid Aceh. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana dokter, kabarnya sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Masya Allah. Dokter, tadi perjalanan ke sini ada diterpa badai. Oh ada, tadi angin agak kencang sedikit iya. tadi. Memang cuaca hari ini memang agak sedikit berbeda dari biasanya ya. Iya. Tapi Masya Allah juga buat teman-teman di luar sana yang sedang mendengarkan kami di 96,1 FM, kami himbau kepada antum semua yang sedang dalam perjalanan untuk tidak terlalu berdekatan dengan pohon, mungkin karena situasi sedang angin kencang ya dokter ya. Iya. Jadi kita sarankan untuk tidak terlalu berdekatan dengan pohon, bisa jadi takut pohonnya ketumbang nanti. Ya Masya Allah. Di hari ini insya Allah kita akan mengupas tentang masalah manfaat bekam secara sunnah dan medis. Nah tentunya kita juga sudah hadirkan langsung Dr. Irfan yang sudah lama bergelut di bagian bekam ini ya dokter ya. Iya. Dokter izin mau bertanya, sudahlah berapa lama dokter menekuni di bidang bekam ini? Ya. Alhamdulillah saya sudah menekuni bidang bekam sunnah ini sejak tahun 2012. Sejak tahun 2012 ya? Sudah 11 tahun. 11 tahun, Masya Allah. Berarti sudah cukup lama ya menekuni di bagian spesialis bekam ini ya. Jadi buat sahabat kami, pendengar Syiar Tauhid Aceh dan pemirsa STA TV, sekarang udah gak perlu khawatir lagi nih, karena di sini juga sudah ada spesialis khusus terapi bekam bersama Dr. Irfan di Banda Aceh ya. Sebenarnya bukan spesialis ya, karena bekam ini tidak ada dalam program spesialis di kedokteran. Baik. Tapi kita belajar di luar dari program kedokteran. Masya Allah. Saya selesai dokter tahun 2009. Kemudian tahun 2012 saya belajar bekam. Kebetulan guru bekam saya juga dokter. Masya Allah. Berarti ini bisa dibilang salah satu seperti program terapi juga ya dokter ya? Iya, program pelatihan, training bekam.
standar medis. Waktu itu saya belajar di Dr. Abdurrahman di Medan. Oh, Masya Allah. Berarti memang sudah expert di bidang bekam ini ya. Dokter, kita mau izin bertanya banyak nih tentang manfaat bekam secara sunnah dan medis. Mungkin ini sesuai dengan judul kita pada hari ini. Dan ini mungkin bisa dibilang kita ingin mengetahui secara umum ya. Sebenarnya bekam ini salah satu pengobatan medis atau sekarang masih dianggap pengobatan tradisional, dokter. Nah, kemudian bagaimana bekam ini kemudian dilirik oleh para peneliti ya, dijadikan sebagai salah satu pengobatan yang unik ya dan memiliki banyak manfaatnya. Ditambah lagi dengar katanya dokter, pengobatan bekam bisa menyembuhkan penyakit autoimun ya. Ini mungkin bisa dijabarkan sedikit, dokter. Ya. Baik. Jadi bekam ini adalah sunnah Nabi SAW. Beliau sangat menekankan pengobatan bekam ini untuk diamalkan oleh seluruh umatnya. Karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Afdalu ma tadawaitum bil hijamah." Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah bekam. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW juga bersabda, kesembuhan itu ada pada 3 hal. Yang pertama minum madu, yang kedua berbekam, dan yang ketiga kai atau besi panas. Namun aku tidak menganjurkan umatku untuk melakukan pengobatan kai. Jadi pengobatan yang utama yaitu madu dan bekam. Madu dan bekam. Madu dan bekam. Masya Allah. Itu pengobatan utama yang dianjurkan dari Rasulullah. Bukan berarti pengobatan lain tidak perlu, tapi madu, bekam, begitu juga pengobatan sunnah yang lain seperti ruqyah itu bisa dikombinasikan dengan semua pengobatan yang lain. Termasuk pengobatan medis bila dikombinasi dengan bekam itu hasilnya lebih bagus. Pengobatan medis dikombinasi dengan madu hasilnya akan lebih bagus. Pengobatan medis dikombinasi dengan ruqyah juga hasilnya akan jadi lebih bagus. Masya Allah. Gitu. Jadi bisa dikombinasi ya, bisa dokter dikombinasi. Ya. Nah kemudian bagaimana para ilmuwan zaman dulu meneliti tentang bekam ini, dokter, sehingga sampai sekarang mungkin orang sudah banyak tahu tentang bekam ini dan menjadi salah satu pilihan untuk kita berobat ya, seperti itu katakanlah misalnya pengobatan secara fisik ya, mungkin ya. Itu gimana, dokter? Jadi, bekam ini adalah salah satu pengobatan yang tertua di dunia. Jadi referensi bekam ini sudah ribuan tahun. Ya, bekam ini sudah diamalkan ribuan tahun. Jadi konsep pengobatan ini sudah sangat matang. Saya rasa sudah sangat matang karena sudah diamalkan sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan jauh sebelum Rasulullah hadir ke dunia ini, pengobatan bekam sudah ada. Jadi sekitar 3.000 sampai 4.000 tahun sebelum Masehi, yaitu pada masa kerajaan Sumeria di Irak kuno. Itu sudah ada dokumentasi pengobatan bekam. Itu juga pada masa Babilonia, masa Mesir kuno. Sudah ada dokumentasinya. Sudah ada. Di Cina pun bekam ini sudah diamalkan sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Di Cina. Sekali, ya. Sedangkan Rasulullah hadir sekitar 600 tahun setelah Masehi. Jadi Rasulullah ini ibaratnya beliau meneruskan anjuran-anjuran dari para nabi-nabi terdahulu untuk kesehatan umatnya. Karena memang pembersihan darah itu salah satu inti dari kesehatan. Karena kita metabolisme tubuh kita ini tentu menghasilkan sampah, sampah metabolisme. Allah sudah menciptakan organ-organ tubuh kita untuk membersihkan sampah-sampah tadi, seperti ginjal, seperti liver, kemudian kita berkeringat. Itu juga cara-cara yang Allah berikan untuk tubuh kita bisa membuang sampah tadi, sampah metabolisme tadi. Dengan metode bekam. Bekam ini membantu kerja organ-organ yang Allah berikan untuk membersihkan darah tadi. Jadi bekam ini membantu kerja organ-organ tadi. Karena proses detoksifikasi oleh bekam ini sangat efektif untuk membuang sisa-sisa metabolisme tadi ya, berupa kolesterol, asam urat, asam laktat, dan semua racun-racun yang menumpuk dalam tubuh kita ini. Begitu juga sumbatan di pembuluh darah yang sulit dinetralkan atau dibersihkan dengan mekanisme kompensasi tubuh, itu dibersihkan dengan bekam. Jadi kalau rutin
bila rutin kita lakukan pengobatan bekam ini, tentu akan menyehatkan organ-organ tubuh kita. Masya Allah. Senang sekali dokter mendengar jawaban dari dokter ini, sangat membuka wawasan kita semua ya dokter ya. Karena kalau ngomongin soal bekam atau bahasa Arabnya disebut hijamah ya Hijamah. dokter ya. Ini kan mengeluarkan darah kotor dari tubuh ya. Iya. Nah ini kebetulan sekali dokter ada yang bertanya dari 0821 162646 sekian. Saya bacakan. Assalamualaikum dokter. Perkenalkan saya Zahlul Nugraha Metuah. Saya ingin bertanya bagaimana kalau kita setelah donor darah malamnya kita berbekam. Apakah itu baik dokter? Mohon pencerahannya, terima kasih. Ya, jarak antara bekam dan donor itu sebaiknya berselang 2 minggu. Oh. Jaraknya 2 minggu. Jangan setelah donor langsung bekam ya. Iya. Karena donor juga mengeluarkan darah yang cukup signifikan. Iya. Kemudian ditambah lagi dengan bekam. Walaupun bekam tidak terlalu banyak keluar darah, tapi bila digabungkan dengan darah yang keluar dengan donor, tentu jumlah yang keluar akan sangat banyak, sehingga pasien bisa berisiko anemia. Jadi harus ada jarak antara donor dengan bekam itu kira-kira 2 minggu. Kecuali pada pasien dengan kondisi HB yang sangat-sangat tinggi. Hemoglobin. Hemoglobinnya terlalu tinggi, yang disebut sebagai polisitemia vera. Itu HB-nya di atas 17. Nah, itu boleh dibekam dengan jarak donor dengan bekam itu boleh jaraknya 3 hari. Pada kondisi polisitemia, HB-nya terlalu tinggi. Tapi kalau HB-nya normal antara 12 sampai 16, itu jarak donor dengan bekam jaraknya 2 minggu. Jaraknya harus lebih jauh ya dokter ya. Karena itu juga bagian dari pengeluaran darah kita betul, ya dokter betul, ya. Karena kalau dikeluarkan semua jadinya nggak ada darah lagi. Masya Allah. Baik, ini cukup menarik pembahasan kita pada sore hari ini. Tentunya ini pasti akan mengundang banyak sekali pertanyaan bagi antum semua mendengarkan kami ya. Jangan lupa untuk terus mendengarkan kami sampai di pukul 18.00 karena kita akan membacakan pertanyaan antum semua yang sudah masuk di 0852 1414 2314 dan insya Allah di hari ini kita akan mengupas banyak tentang metode terapi bekam bersama Dr. Irfan. Nah kita pengen tanya lagi nih dokter, kalaulah tadi kita berbicara tentang bekam, ini mungkin semua orang sekarang sudah tahu dan sudah mengenal dengan pengobatan bekam, artinya sudah tidak asing lagi ya dokter ya. Betul. Nah tapi sampai sekarang kalau dilihat memang bekam ini masih jadi pilihan terakhir dokter. Misalnya nih kalau kita punya masuk angin atau perut kembung, ya mungkin ya pemahamannya ya udahlah minum obat ini aja atau mungkin minum ini gitu. Jadi begitu udah sembuh udah selesai nggak jadi bekam gitu. Nah sedangkan pilihan bekam ini menjadi salah satu solusi bagi yang penderita perut kembung ataupun masuk angin. Nah ini sebenarnya gimana nih dokter? Semua jenis penyakit ini bisa disembuhkan dengan bekam? Ya, jadi bekam ini punya manfaat ganda. Dia bisa sebagai pencegah penyakit. Ya, dengan kita rutin berbekam setiap bulan, maka banyak penyakit yang bisa tercegah. Kemudian bekam bisa untuk kuratif atau pengobatan. Ya. Misalnya pada kasus hipertensi, ya, penyakit hipertensi itu sangat bagus dibekam. Ya, berdasarkan banyak penelitian, tekanan darah pasien setelah bekam itu turun signifikan. Ya, dan tentunya tidak meninggalkan pengobatan medis karena pasien hipertensi ini kan mesti minum obat anti hipertensi setiap hari. Obat pencair darah ya dokter. Kalau itu pada pasien jantung koroner dia harus minum pengencer darah juga ya. Pada kasus hipertensi pasien tidak kita anjurkan untuk meninggalkan anti hipertensinya, tapi dia kombinasi dengan bekam. Dia rutin bekam setiap bulan, maka tekanan darahnya akan turun signifikan, akan terjaga di kondisi yang lebih stabil. Berarti disarankan dalam sebulan minimal sekali ya dokter? Minimal sekali. Kalau misalnya dalam sebulan 2 kali bisa dokter? Bila diperlukan boleh. Bila diperlukan. Boleh. Misalnya pada pasien kondisi HB-nya terlalu tinggi. HB-nya itu di sangat atas disarankan 16, untuk di atas lebih 17. Bekam ya dokter ya? Nah, itu boleh per 2 minggu dia bekam.
Pada pasien kolesterol di atas 300. Nah, supaya kolesterolnya cepat turun, boleh bekam per 2 minggu. Per 2 minggu. Dan pada kasus asam urat di atas Iya. 10, nah, itu boleh bekam per 2 minggu. Per 2 minggu. Jadi Ya. tergantung kondisi si pasiennya. Ya, kalau yang lemak jenuh ini yang agak susah ya dokter ya. Iya, Nggak bisa dikeluarkan dengan lemak-lemaknya ya. Ya, pada kasus LDL tinggi, LDL itu kan lemak jahat ya. Iya. Ya, itu sangat signifikan turunnya. Itu boleh per 2 minggu. Kalau LDL-nya di atas 400, nah itu boleh per 2 minggu dia bekam. Sampai 3 kali berturut-turut, itu biasanya LDL-nya akan turun signifikan. Akan turun signifikan. Dan tetap dikombinasi dengan obat juga. Tetap disarankan Betul. dengan minum Artinya obat. kita kombinasi pengobatan medis, obat-obat medikamentosa atau Iya. obat-obat untuk diminum dengan bekam. Maka proses penurunan LDL-nya itu jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban juga buat para pendengar yang mungkin tadi ingin bertanya, mungkin sudah tersampaikan sebelumnya oleh dokter ya. Dokter, kalau kita pengen tahu lebih banyak lagi nih tentang terapi bekam. Nah, ini yang dibekam itu di bagian belakang punggung berarti dokter ya? Titik umumnya di punggung, tapi sebenarnya hampir seluruh tubuh bisa dibekam. Tapi ada juga titik-titik larangan yang tidak boleh dibekam ya. Misalnya di daerah lipatan ya, lipatan siku, lipatan lutut. Nah, itu tidak boleh dibekam. Tidak dianjurkan ya dokter. Ada beberapa titik tidak boleh dibekam, tapi umumnya hampir semua bisa dibekam. Berarti kalau di bagian depan, di bagian dada bisa? Bisa kalau diperlukan. Cuma titik umumnya di punggung. Di punggung. Di punggung karena penumpukan toksin itu paling banyak di daerah punggung. Kalau di telapak kaki dokter biasanya ada? Boleh Bisa juga, dilakukan, tapi pembekaman di tapak kaki harus betul-betul hati-hati karena itu daerah tubuh yang paling kotor, yang langsung bersinggungan dengan tanah gitu kan, dengan lantai, dengan debu gitu kan. Jadi resiko infeksinya besar bila tidak lakukan dengan cara-cara yang betul-betul steril. Gitu. Setelah bekam di tapak kaki pun biasanya kita perban lagi tapak kaki itu kita perban pakai kasa kan, supaya selesai bekam dia jangan langsung menapaki tanah atau menapaki debu gitu. Ya. Secara manfaatnya bagi orang mungkin yang belum pernah ikut bekam sebelumnya dokter, ini didapatkan apa saja dokter? Mungkin setelah bekam itu apakah badannya jadi lebih sehat atau bahkan kondisi fisiknya jadi semakin lebih stabil, atau mungkin perlu didorong dengan selain obat medis tadi ini, apakah didukung dengan terapi-terapi lainnya dokter? Mungkin bisa dijabarkan sedikit. 90% lebih pasien mengatakan pasca berbekam itu badannya langsung ringan. Langsung ringan, langsung enak, langsung segar. Masya Allah. 90% mengatakan seperti itu. Karena pasca bekam aliran darah sudah lancar, oksigenasi ke seluruh tubuh jadi lancar, sehingga badan terasa fresh, segar, seperti hilang semua beban di badan ini. Iya. Semua beban, utang-utang hilang semua. Iya, hilang semua. Walaupun nanti sampai rumah keingat lagi dokter ya. Masya Allah. Ini kita bacakan lagi dokter. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum dokter Irfan. Semoga dokter selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Izin bertanya 2 hal. Pertama, umur berapa diperbolehkan bekam dan apakah anak-anak boleh dibekam? Dan yang kedua, berapa bulan sekali ideal untuk berbekam? Mungkin yang jawaban kedua udah kita jawab tadi ya dokter ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama aja dari tadi dokter tentang batas usia dokter. Mungkin di usia berapa yang diperbolehkan untuk bekam? Terlebih mungkin untuk anak-anak. Ya, batas usia untuk bekam itu antara 4 tahun sampai 80 tahun. Sampai 80 tahun? 4 tahun sampai 80 tahun. Nah, cuman untuk bekam rutin setiap bulan itu dianjurkan di usia 20 tahun sampai 70 tahun. Nah, itu sebaiknya memang bekamnya rutin setiap bulan. Pada anak-anak, kasus anak-anak, anak usia misalnya 5 tahun, 6 tahun, dia butuh bekam. Misalnya pada kasus alergi, sering kita bekam itu anak-anak kasus alergi. Baik dia dermatitis alergi atau gatal-gatal, sering gatal-gatal di kulitnya, ataupun asma, batu alergi. Nah, itu sangat efektif dibekam.
Masya Allah. Karena bekam akan mengurangi mediator-mediator alergi. Ya, seperti histamin, zat-zat mediator alergi itu akan berkurang, sehingga reaksi alerginya juga akan berkurang. Cuman tidak perlu rutin pada anak-anak, tidak perlu rutin, tergantung bagaimana kondisinya, kekambuhannya. Bila dia kambuh, bekam lagi gitu kan. Kalau dia aman, ya udah nggak usah bekam. Tapi pada usia dewasa antara 20 tahun sampai 70 tahun, itu kita anjurkan rutin. Nah, berdasarkan ilmu fisiologi kedokteran, sejak usia 20 tahun itu sudah mulai menumpuk plak di dinding pembuluh darah. Plak itu sumbatan ini, misalnya ini dinding pembuluh darah, maka sejak usia 20 tahun sudah mulai menumpuk plak di dinding pembuluh darah. Ditambah lagi kalau nggak dengan olahraga ya, dokter ya. Betul. Apalagi makanan sekarang kan luar biasa kan. Jaga ya, betul. Banyak junk food, kurang sehat, tinggi lemak, tinggi kadar garam, tinggi gula. Tentu itu semua akan menyebabkan penumpukan plak itu akan lebih cepat terjadi. Jadi bekam ini salah satu solusi untuk mencegah plak tadi tidak lama menumpuk. Iya, betul, betul. Begitu dia menumpuk, kita keluarkan. Begitu menumpuk, kita keluarkan. Sehingga usia biologis sel kita itu jadi lebih panjang. Gitu. Usia sel pembuluh darah kita jadi lebih panjang. Usia jantung kita jadi lebih panjang. Kesehatan jantungnya, dokter ya. Betul. Dan kualitas hidupnya akan lebih meningkat bila rutin berbekam pada usia dewasa. Iya, dan ini juga harus didukung dengan olahraga yang teratur. Betul. Ya. Kemudian konsumsi konsumsi makanan sehat. Ya seperti itu ya. Insya Allah ini sangat senang sekali nih dokter, rasanya bisa konsultasi langsung dengan para ahlinya ya. Jadi buat sahabat pendengar Syiar Tauhid Aceh dimanapun antum berada, kami masih menunggu beberapa pertanyaan yang tentunya boleh langsung ditanyakan bersama Dr. Irfan pada sore hari ini di 0852 1414 2314. Jika punya keluhan dan atau ingin konsultasi bisa langsung mengirimkan pertanyaannya melalui via pesan WhatsApp ya. Kita kembali dengan dokter untuk membacakan beberapa pertanyaan yang juga sudah masuk. Dokter, ini kita pengen tanya lagi dokter, bagaimana prosedur bekam ini sendiri dokter? Apakah ada ketentuan tersendiri? Artinya kalau kita mau bekam itu apakah harus dalam keadaan sehat atau tidak boleh sakit atau tekanan darah harus stabil? Nah itu bagaimana dokter? Ya, ada beberapa kondisi yang boleh dibekam, ada juga beberapa kondisi yang tidak boleh dibekam. Umumnya pada pasien sehat itu boleh berbekam rutin, walaupun dia tidak ada sakit. Dia sangat dianjurkan untuk berbekam rutin, karena sampah metabolisme di tubuh kita tuh setiap hari terbentuk. Jadi 1 bulan itu sudah masa pengeluaran sampah tadi dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Kita aja sampah di rumah memang harus setiap hari dikeluarkan. Sampah rumah tangga itu kan setiap hari udah kita kumpul semuanya, udah per 3 hari mungkin kita buang, kita keluarkan. Itu juga sampah di tubuh kita ini minimal 1 bulan sekali itu kita keluarkan, kita buang. Gitu. Kemudian pada kondisi-kondisi sakit tertentu yang malah lebih memerlukan terapi bekam, seperti pada kasus hipertensi tadi, itu lebih-lebih dia perlu untuk berbekam untuk meringankan pompa jantungnya, supaya pompa jantungnya tidak terlalu kuat kan? Dengan bersihnya pembuluh darah, dengan berkurangnya sampah-sampah di darah kita, di pembuluh darah kita, kemudian dengan berkurangnya kekentalan darah dengan kita rutin berbekam, maka pompa jantung akan ringan, tekanan darah akan turun. Cuman pada kondisi-kondisi tekanan darah yang terlalu tinggi, itu kita perlu waspada. Misalnya tekanan darah di atas 200 itu tidak dianjurkan berbekam kecuali kita kasih obat dulu. Nah, dalam satu literatur lain juga disebutkan di atas 180 tekanan darah sistoliknya di atas 180 itu kita harus hati-hati berbekam. Setidaknya pada pembekam yang bukan medis itu hindari pembekaman dengan tekanan darah di atas 180. Nah, jadi sebaiknya dirujuk kepada ahli bekam yang medis, gitu. Dan biasanya kita pun kasih anti hipertensi dulu sebelum bekam, bila tekanan darahnya di atas 180. Karena pada saat proses pembekaman tekanan darah itu bisa naik sedikit. Nah, pada saat kita ngekup itu, nah, itu tekanan darah bisa naik sedikit, tapi
kemudian dia akan turun lagi. Ya. Begitu selesai proses bekam, dia berangsur-angsur akan turun sampai keadaan sebelum dia berbekam. Sampai keadaan tensi dia sebelum dia berbekam, dia akan turun di bawah batas itu, di bawah level yang sebelum dia berbekam tadi. Misalnya sebelum bekam dia 180, setelah bekam akan turun biasanya di 170 atau 160. Tapi pada saat proses pembekaman itu dia bisa naik sedikit. Naik sedikit. Makanya pada keadaan tensi di atas 180 dia harus hati-hati kita lakukan pembekaman. Sebaiknya harus dilakukan oleh pembekam yang dokter atau tenaga medis, dan biasanya kita kasih anti hipertensi dulu untuk dia turun tekanan darahnya baru boleh dibekam. Kemudian pada kasus-kasus pasien diabetes, diabetes sangat bagus dibekam, cuman kadar gula pada saat kita bekam itu harus di bawah 300. Harus di bawah 300. Bekam pada pasien diabetes itu sangat bagus untuk melancarkan sirkulasi darahnya. Pada pasien diabetes itu rata-rata terjadi perburukan sirkulasi darah. Perburukan sirkulasi darah yang tentu akan membuat perburukan dari penyakitnya. Jadi dengan rutin kita bekam, sirkulasinya bagus, gula darahnya stabil, aliran darah ke pankreas, begitu juga persarafan ke pankreas juga diperkuat oleh metode bekam ini, sehingga produksi insulinnya akan meningkat. Gitu. Masya Allah, ini sudah terjawab lagi nih dokter, karena saya juga termasuk salah satu punya orang tua dokter yang punya riwayat diabetes dokter. Berarti ini bisa menjadi solusi ya bisa dokter? Bisa menjadi solusi, bisa untuk mencegah jangan sampai terjadi diabetes, atau setidaknya memperlambat jangan sampai kita terlalu cepat kena diabetes. Iya, betul. Jadi dengan bekam rutin ini, selain komponen-komponen yang bisa membebankan pankreas kita seperti kadar gula darah yang berlebih atau toksin-toksin yang membuat pankreas kita mudah rusak gitu kan. Nah, itu akan dikeluarkan. Kemudian dengan bekam bukan hanya mengeluarkan darah kotor saja atau sampah metabolisme saja, tapi dia juga memperbaiki fungsi saraf. Jadi umumnya titik bekam di punggung, pusat persarafan tubuh kita, dari otak, ini central nervous system ada di otak, sumber persarafan, inti persarafan ada di otak, kemudian dia akan berlanjut ke tulang belakang, dari tulang belakang itu keluar serabut saraf ke organ-organ targetnya. Jadi kenapa kita bekam titik utama di punggung? Karena dengan kita rangsang persarafan di punggung, di jalur keluarnya saraf dari tulang belakang itu, maka saraf-saraf yang menuju ke organ itu akan teraktivasi, akan bagus fungsinya. Akan koneksi gitu lagi. Ibaratnya kalau HP itu kita cas kembali, kita kasih energi dia kembali. Betul. Maka fungsi-fungsi organ tubuh akan jadi lebih bagus. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa terjawab semua nih atas semua segala keluhan penyakit yang selama ini sering atau pernah kita alami, dokter ya. Mungkin dengan terapi bekam menjadi salah satu solusi untuk kita semua. Kalau berbicara soal bekam dokter, saya pernah punya pengalaman dokter, waktu saya pertama kali mau bekam, nah itu sempat disuruh pulang lagi dokter, karena mungkin keadaan tubuhnya sedang sebenarnya sehat tapi tidak fit. Nah ini memang disarankan memang harus dalam keadaan sehat dokter atau gimana? Karena waktu saya pernah bekam, itu dicek tensi, kemudian dilihat tekanan darahnya bagus, cuman karena kelihatan mungkin terlalu lelah pulang dari bekerja, mungkin beliau nggak menyarankan untuk bekam gitu dokter. Nah ini mungkin apakah sama juga dengan dokter menjalankan seperti ini dokter? Ya, pada kondisi tubuh yang terlalu lelah, misalnya kurang tidur, semalaman kita bergadang, nggak bisa tidur gitu kan, kemudian besoknya kita minta dibekam, itu sebaiknya jangan dibekam, karena kondisi tersebut berisiko bisa ngedrop kondisi hemodinamik pompa jantung, itu tidak stabil pada saat kondisi kurang tidur atau terlalu lelah. Kondisi pompa jantungnya tidak stabil, maka tidak disarankan untuk berbekam, kecuali pasien sudah cukup istirahat, sudah cukup tidur. Jadi
pada kondisi-kondisi seperti itu yang memang betul sebaiknya dihindari bekam daripada dulu, terjadi komplikasi yang tidak diinginkan ya. Termasuk tekanan darah yang terlalu rendah, misalnya tekanan darah di atas 90. Nah, itu tidak dianjurkan berbekam. Kondisi di atas atau di bawah, dokter? Di bawah 90, misalnya 85. Iya. Nah, tekanan darah 85 itu kan sangat rendah, itu tidak dianjurkan untuk berbekam. Kemudian kondisi wajah yang terlalu pucat, mungkin dia ya terlalu lelah ataupun HB-nya sedang rendah. Iya. Pada kondisi HB di bawah 11, nah, itu tidak dianjurkan untuk berbekam. Nah, jadi pada kondisi pasien datang dengan kondisi pucat, mungkin dia cukup tidur tapi datang dengan kondisi pucat, terlalu lemah, biasanya kita anjurkan cek HB dulu. Kalau HB di bawah 11 tidak kita anjurkan untuk berbekam. Dan pada pasien wanita, karena pada wanita ini sering rendah HB-nya karena ada haid kan, dan pada pasien wanita sering mengalami sakit autoimun gitu, itu yang salah satu penyebab HB pada wanita ini sering rendah. Salah satunya itu selain ada haid, itu juga ada penyakit autoimun, ada penyakit yang di area kewanitaannya, misalnya endometriosis atau mioma uteri yang bisa menyebabkan perdarahan abnormal. Itu bisa membuat HB pada si pasien ini rendah, sehingga pada pasien wanita kita wajibkan untuk pertama kali dia bekam, itu mesti cek HB dulu. HB-nya mesti dibawa di atas 11. Gitu, untuk kita tahu profil HB-nya seperti apa. Pertama kali dia datang berbekam, kita mesti cek HB dulu. Pada wanita khususnya. Saya baru kali ini, dokter, baru pertama kali konsultasi dengan dokter langsung, karena kayaknya nggak semua tempat begitu kita ingin bekam, ini banyak yang nggak cek seperti tekanan darah dan HB segala macam. Berarti memang itu prioritas utama ya, dokter, ya, harus dicek dulu tentang kesehatan fisik kita, baik itu tekanan, tensi darah dan lain-lainnya, dokter, ya. Dokter, ini boleh di-share sedikit mungkin tentang 10 titik bekam sunnahnya yang biasa dilakukan di area mana saja, dokter? Mungkin bisa dijabarkan sedikit. Titik bekam sunnah itu ada yang pertama titik al-kahil, namanya al-kahil. Itu titik di tengah pundak. Di tengah pundak, kalau di bahasa titik anatomisnya tengkuk ya. Titik anatomisnya di cervical 7. Cervical 7 itu titik sunnah yang paling penting. Dalam hadis disebutkan siapa berbekam di titik al-kahil maka akan sembuh dari 72 macam penyakit. Kata-kata sembuh ini kata-kata Rasulullah yang mengatakan sembuh ini bukan berarti begitu bekam 72 di titik tengkuk, langsung 72 macam penyakit sembuh, hilang. Bukan seperti itu maksud Rasulullah, tapi maksud di situ bisa sembuh, bisa juga berkurang. Penyakitnya berkurang. Karena titik tengkuk ini, tengah tengkuk ini itu pusat persarafan untuk banyak saraf-saraf yang lain. Jadi pusat saraf itu ada di kepala. Di kepala, kemudian dia akan turun ke tulang belakang. Sumsum tulang belakang. Sentralnya ada di titik al-kahil tadi. Baru nanti banyak serabut saraf itu dibagi. Dibagi, dia bisa ke jantung, ke paru, ke liver, ke banyak organ-organ dalam. Itu sentralnya di titik al-kahil tadi. Makanya ini titik sangat penting untuk diambil. Kemudian titik katifain, ini titik di bahu. Itu bagus untuk kolesterol. Biasanya pada saat peningkatan kolesterol terlalu tinggi, titik di sini akan terasa berat. Setelah dibekam di situ langsung ringan. Masya Allah. Dan ada titik di puncak kepala, mukid. Ini juga titik yang sangat penting. Karena di situ pusat pengaturan persarafan seluruh tubuh kita. Betul. Seluruh organ tubuh kita semuanya diatur di sini. Pusat hormonal, pusat persarafan, pusat sensorik, pusat motorik, kesadaran, pikiran, semua di situ. Jadi titik bekam di puncak kepala ini juga salah satu titik yang paling penting yang disebut oleh Nabi titik mukid. Sepanjang saya merasakan sendiri dibekam, karena saya rutin juga dibekam tiap bulan. Masya Allah. Jadi pembekam harus dibekam juga, harus rutin berbekam. Betul. Cuma di kepala ini paling cepat
jaraknya untuk berbekam itu per 3 bulan. Jadi nggak boleh per bulan nih di kepala. Oh begitu. Paling cepat jaraknya per 3 3 bulan. Kalau saya sendiri rata-rata minimal per 6 bulan sekali itu ada diambil di kepala. Dan yang saya rasakan senikmat-nikmat bekam itu adalah bekam di kepala. Masya Allah. Itu paling nikmat. Jadi keluhan kita di kepala, rasa berat di kepala, nyeri kepala, kemudian kurang konsentrasi, Betul. kurang fokus, susah tidur, was-was, cemas, itu akan jauh berkurang dengan kita bekam di puncak kepala. Kemudian tubuh kita jauh lebih segar, jauh lebih segar. Ibarat kita cas suatu generator itu menghidupkan semua, menghidupkan kembali ya dokter semua generator-generator yang lain gitu. Betul. Ini kayaknya semua kru di Siartoid harus dibekam di kepalanya dulu nih dokter. Karena punya banyak masalah tersendiri ya. Baik, Masya Allah, ini senang sekali sudah dijabarkan beberapa buah informasi yang cukup menarik untuk kita kupas bersama Dokter Irfan di sini. Dan tentunya kami juga masih menunggu partisipasi antum semua untuk bisa konsultasi bersama Dokter Irfan di sore hari ini ya di 0852 1414 2314. Nah, terakhir dokter, apakah selama ini metode bekam yang berjalan selama ini titiknya itu semua sesuai sunnah dokter, atau mungkin ada tambahan seperti saya pernah lihat di daerah dekat mata ya dokter ya, di sini ya di atas telinga ya. Nah itu apakah merupakan salah satu titik sunnah juga atau gimana dokter? Ya, titik sunnah seperti kita sebutkan tadi ada 10 titik sunnah. Ya, beberapa sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ada juga titik-titik di luar itu yang dikembangkan oleh dokter-dokter Muslim generasi awal seperti Ibnu Sina gitu kan. Kemudian ada juga dikembangkan oleh ahli-ahli bekam dari negara Cina gitu kan. Kemudian sekarang karena bekam juga banyak diteliti secara medis, banyak sekali penambahan titik-titik bekam di luar dari titik-titik sunnah tadi. Dan itu tidak masalah karena pada dasarnya seluruh tubuh kita ini berhak untuk dilancarkan aliran darahnya. Setuju dokter. Ya, seluruh tubuh diservis ya. Betul. Seluruh tubuh kita perlu diservis. Kalau motor aja diservis setiap bulan, masa badan gak di ini ya dokter ya. Betul. Masya Allah. Dokter, mungkin tadi kita sudah banyak sekali bertanya dokter tentang masalah bekam ini sendiri. Kita pengen tahu juga nih dokter, mungkin buat teman-teman yang hari ini sudah berencana ingin bekam setelah mendengarkan pemahaman dengan dokter, ini lokasi praktek dokter mungkin bisa diinfokan di mana dokter? Ya, alhamdulillah kita punya 3 cabang klinik bekam. Masya Allah. Iya. Jadi awal pertama mula kita buka klinik bekam itu di Lok Sumawe. Di Lok Sumawe, kemudian tahun 2013 dulu di Lok Sumawe. Alamannya di depan Masjid Cunda, Jalan Medan Banda Aceh, pas di depan Masjid Cunda, sebelum Bundaran Cunda. Itu bagi masyarakat di Lok Sumawe dan sekitarnya itu bisa mengakses ke situ ya. Banyak pasien-pasien termasuk dari Takengon itu banyak mereka yang berbekam ke Lok Sumawe ya. Klinik kita di dekat ya. Cunda. Kemudian di Banda Aceh awal 2021 kita buka cabang di Banda Aceh karena tingginya permintaan masyarakat Banda Aceh. Karena pada saat itu belum ada di Banda Aceh klinik bekam yang representatif ya. Yang betul-betul mengikuti standar medis. Jadi kita usahakan di Banda Aceh juga ada klinik bekam. Jadi awal 2021 kita buka di Banda Aceh pas di depan Rumah Sakit Zainal Abidin. Masya Allah. Ya, di jalan lokasinya sangat strategis sekali dokter ya. Di Jalan Teguh Muhammad Daud Bre nomor 177 depan Zainal Abidin ya, deretan Indomaret ya. Jadi pada masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya bisa mengakses bekam steril standar medis di depan Rumah Sakit Zainal Abidin. Kemudian satu lagi baru kita buka juga di awal 2023 ini di Medan. Masya Allah, sudah sampai Medan ternyata. Karena juga sangat tinggi permintaan masyarakat di sana untuk bisa berbekam yang langsung ditangani oleh dokter dengan standar yang full standar medis. Standar medis dokter.
Masya Allah, senang sekali sudah dijabarkan alamatnya. Jadi buat teman-teman semua yang sudah penasaran, ingin konsultasi atau langsung pengen berbekam, ini sudah ada di 3 tempat ya dokter ya, Iya. di Lok Sumawe, Banda Aceh, dan sudah ada di Iya. Medan sekarang ya, Masya Allah. Namanya juga mudah diingat, namanya Iya. dokter Dokter Bekam. karena memang semua tim terapis kita adalah dokter. Ya, jadi kita usahakan memang masyarakat mendapat layanan bekam yang terbaik pada ahlinya, dikerjakan dengan steril. Iya, Ya. betul. Itu harus dokter ya, karena kalau nggak steril percuma, nanti yang ada nambah penyakit Nambah ya penyakit dokter. baru. Nah, jadi buat teman-teman semua yang tentunya ingin berbekam dengan standar medis, nah ini nggak perlu ke tempat lain lagi dokter ya, tinggal langsung ke dokter bekam bersama dokter Irfan. Kita coba angkat dulu telepon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Iya. Saya mau tanya, Pak kan? Mohon maaf Ibu, suaranya bisa dikecilkan suara radionya. Halo. Ya, ada yang ingin ditanyakan Ibu? Belakang. Mohon maaf. Halo. Iya, bisa diulangi Ibu. Halo. Iya, sepertinya terputus ya. Jadi buat sahabat pendengar kami yang bisa mengirimkan pertanyaan, mungkin bisa lebih baik di pesan WhatsApp atau juga boleh diulang sekali lagi di line telepon di 0852 1414 2314. Kita masih tunggu sampai di pukul 18.00 ya. Jadi buat teman-teman hari ini yang tentunya sudah berencana ingin bekam, itu tidak perlu khawatir belok ke tempat yang lain lagi, langsung saja ke dokter Irfan yang juga sudah membuka tempat praktek klinisnya ya di Banda Aceh, tepatnya di Jalan Daud Ber ya dokter ya, di depan Rumah Sakit Zainal Abidin. Iya, Untuk jam prakteknya sendiri dokter dari jam berapa sampai jam berapa? dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dari hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Sabtu. Berarti hari ini masih ada kesempatan Masih, dokter ya. Kalau malam berarti ini masih disarankan juga untuk bekam dokter atau? Masih maksimal sampai sampai di bawah jam 10 malam itu masih boleh berbekam. Nah, kalau di atas jam 10 malam itu tidak dianjurkan lagi. Oke, baik. Nah, jadi cukup menarik pembahasan kita pada hari ini tentang bekam. Semoga antum semua yang mendengarkan hari ini, yang tadinya nggak berani mau bekam, sekarang sudah mendengarkan banyak sekali ilmu yang sudah disampaikan oleh Dokter Irfan. Mudah-mudahan jadi semangat dan bisa rutin ya dokter ya. Nah dokter, terakhir dokter, yang membedakan bekam dengan donor. Nah terkadang donor kita juga perlu rutin katanya untuk melakukan pembersihan darah. Iya, betul. Nah ini ada kebaikan nggak di antara dua jenis klinis penanganan medis ini sendiri dokter? Iya. Pada prinsipnya tubuh kita ini perlu pembersihan darah. Nah, ada beberapa metode pembersihan darah, ya, diantaranya dengan donor darah, dengan berbekam, dengan terapi lintah. Nah, pada prinsipnya kita perlu pembersihan darah. Nah, pembersihan darah dengan donor itu bersifat sentral, bersifat pembuluh darah besar. Ibaratnya kita bersihkan parit-parit besar. Nah, dalam hadis ada nggak dalam hadis perintah donor? Ada. Ada, tapi bukan disebut donor ya. Iya. Tapi disebut fasdu. Ada beberapa hadis tentang fasdu. Kalau hadis tentang bekam ini kan ada lebih dari 300 hadis. Kalau fasdu ada beberapa hadis. Kalau bekam dianjurkan rutin. Kalau fasdu memang tidak ada anjuran rutin. Tapi mengingat donor darah ini, donor darah ini analoginya sama dengan fasdu yang diceritakan oleh Rasulullah, karena sama-sama mengeluarkan dari vena, dari pembuluh darah vena besar. Betul. Nah, jadi donor darah ini karena dia punya fungsi sosial juga,
Ya, selain fungsi pembersihan pembuluh darah, dia punya fungsi sosial, maka bagusnya juga rutin diamalkan, setidaknya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali ya. Dan boleh kita sudah donor ini, perlu lagi bekam nggak? Tetap perlu. Iya. Tetap perlu, karena donor dia membersihkan paret besar, bekam membersihkan paret kecil. Iya. Ya, yang paling sering sumbat itu paret-paret kecil. Iya. Pembuluh darah kecil itu paling sering tersumbat, terutama yang di punggung. Nah, salah satu tanda paling ringan bahwa sudah terjadi sumbatan di pembuluh darah itu sebenarnya rasa pegal. Nah, rasa pegal di badan itu warning, tanda yang diberikan oleh tubuh kita bahwa sudah mulai terjadi sumbatan ini di pembuluh darah. Plak-plak di dinding pembuluh darah itu sudah mulai numpuk. Iya, betul. Paret-paretnya tuh sudah mulai berlumpur. Banyak lumpurnya. Nah, jadi betul. Di saat itulah kita perlu berbekam pada saat badan kita pegal. Ya. Walaupun tidak pegal, tapi sudah waktunya untuk berbekam, sudah waktu 1 bulan untuk berbekam. Berbekam saja, bersihkan saja, walaupun kotorannya belum banyak numpuk. Ya. Betul. Berarti secara metodenya ada 2 jenis bekam ya dokter ya? Ada yang bekam kering sama bekam basah. Benar dokter, mungkin ada salah kalau dalam ilmu bekam secara umum ada 2 metode, tapi dalam sunnah itu cuma 1 metode, yaitu bekam basah. Bekam basah. Jadi bekam yang bermanfaat secara sunnah dan juga bermanfaat signifikan secara medis itu bekam basah. Bekam kering ada manfaatnya tapi tidak signifikan. Karena target dari bekam ini adalah detoksifikasi. Target utamanya detoksifikasi atau pengeluaran racun. Pengeluaran racun, kemudian membersihkan pembuluh darah. Nah, tentu target itu akan tercapai bila ada pengeluaran darah kotor tadi. Nah, artinya bekam yang betul-betul bermanfaat secara sunnah dan secara medis adalah bekam basah. Ya. Baik, kita coba kembali mengangkat telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Iya Bapak, suara audionya bisa dikecilkan sedikit. Halo? Terputus lagi ya. Boleh dicoba kembali ya buat antum semua yang masih berusaha untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Dr. Irfan. Kita masih tunggu di 0852 1414 2314. Terakhir dokter, mungkin bagi yang ingin berbekam tapi belum ada nyali dokter, mungkin ada sedikit motivasi biar ingin berbekam, mungkin dari dokter ada masukannya dokter? Ya, hampir semua pasien itu punya rasa cemas, punya rasa khawatir untuk memulai pertama berbekam. Nah, sama seperti saya dulu. Saya dulu pertama berbekam itu pada saat pelatihan bekam. Nah, pada saat pelatihan bekam, peserta pelatihan ini mesti saling berbekam juga. Waktu itu ya ada rasa khawatir, cemas gitu kan. Nanti keluar darah gimana gitu kan. Tapi karena Tuhan. Baik, kita coba angkat dulu dokter. Maaf. Ya, baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Tika Bendaran itu saja. Iya. Konsultasi dengan bekam nih Pak. Oh iya, iya betul. Gimana, ada yang ingin ditanyakan dengan Dr. Irfan? Kami persilakan. Saya ingin bertanya, ada ibu saya ini keadaannya terkena stroke ringan. Jadi bolehkah kita bekam orang yang sedang stroke ringan ini? Oh, baik. Itu aja Bapak pertanyaannya? Ya.
kemudian apakah kita bekam ini harus kita pilih hari-harinya atau Senin atau harus Oke. Terima Baik. kasih dokter. Ya, baik, sama-sama. Assalamualaikum. Baik dokter, ini ada yang bertanya mungkin sekaligus menjadi pertanyaan terakhir juga dari pendengar kita. Tadi bertanya orang tuanya terkena stroke ringan, apakah dianjurkan untuk berbekam dan apakah ada hari-hari khusus secara metode bekam dengan metode sunnah ini nih dokter? Mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter. Pada kasus stroke ringan atau stroke iskemik, itu sangat efektif dibekam, sangat efektif. Terutama stroke-nya yang belum terlalu lama. Belum lebih dari 1 bulan. Itu sangat efektif kita bekam. Karena sumbatan di pembuluh darah otak tadi, karena penyebab dari stroke iskemik atau stroke ringan tadi adalah penyumbatan di pembuluh darah otak. Begitu sumbatan itu kita vakum, sumbatannya terlepas, aliran darah kembali lancar, oksigenasi ke otak kembali lancar, maka perbaikan sel saraf otak akan lebih cepat terjadi. Ya, tentunya tidak meninggalkan pengobatan medis. Pengobatan medis tetap lanjut, bekam tetap lanjut, kecuali untuk obat pengencer darah pada pasien stroke atau pada pasien jantung koroner. Tentu dokter spesialis memberikan pengencer darah. Jadi pengencer darah itu sebelum bekam itu berhenti 1 hari saja, 1 hari saja sebelum berbekam, sehari sebelum berbekam. Kemudian setelah berbekam lanjut kembali minum obatnya. Dan kombinasi obat-obatan medis dengan bekam ini, sinergi pengobatan medis dengan bekam membuat pengobatan jadi jauh lebih cepat, lebih cepat proses sembuhnya. Terutama pada stroke yang masih baru, belum lebih dari 1 bulan, itu sangat efektif dibekam. Mudah-mudahan cepat sembuhnya. Pada kasus stroke yang sudah lama, yang sudah kaku, yang otot-ototnya sudah kaku, apakah berekam masih bermanfaat? Masih bermanfaat. Dia akan membantu mengurangi kekakuan, membantu lancarkan aliran darah. Tentu tidak secepat yang masih baru kena stroke. Gitu. Kalau baru kena stroke, dibekam itu proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Insyaallah. Kemudian hari-hari yang dianjurkan sama Nabi dalam 1 minggu itu ada 3 hari yang afdol. Sebenarnya setiap hari itu bagus berbekam. Jangan gara-gara kita tunggu hari udah duluan terjadi penyakit berat gitu kan. Betul. Nah, jadi kalau dapat hari yang sunnah lebih bagus. Kalaupun nggak dapat hari yang sunnah, semua hari itu bagus. Semua hari bagus dokter ya. Jadi hari yang terbaik dianjurkan sama Nabi Senin, Selasa dan Kamis. Senin, Selasa dan Kamis. Kalau tanggalnya dalam setiap bulan itu tentunya bulan Hijriyah ya, bulan Hijriyahnya di tanggal 17, 19, 21 Hijriyah. 17, 19 dan 21. 17, 19 dan 21 Berarti Hijriyah. di angka ganjil ya dokter. Di angka ganjil. 17, 19, 21. Nah, ini bisa menjadi jawaban yang cukup puas atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh penelpon kita tadi. Dokter, terakhir sebelum kita tutup ada satu pertanyaan lagi yang harus kita bacakan. Dokter, ibu saya persendiannya sakit sehingga tidak bisa sanggup berjalan. Apakah diberikan solusi untuk berbekam, dokter? Ya, kita periksa dulu tingkat keparahannya seperti apa. Kalau gangguan lutut ringan sampai sedang, itu bisa dibekam. Bekam akan membantu meningkatkan aliran darah ke lutut. Di mana aliran darah yang lancar ke arah lutut akan membuat produksi dari cairan sendinya akan lancar juga. Jadi dengan lancarnya produksi cairan sendi, maka kekakuan sendi itu akan berkurang. Sehingga nyeri sendi juga akan berkurang. Bisa kita bekam di area sendi, tentunya bukan di tulangnya tapi di sekitar area persendian. Di area persendian. Dan tetap harus dicek terlebih dahulu dokter ya. Kita cek terlebih dahulu. Sebelum nantinya akan mengikuti terapi bekam ini sendiri. Betul. Baik dokter, ini sangat disayangkan karena waktu kita juga sudah cukup sangat terbatas. Berhubung juga pertanyaan juga sudah banyak juga kita bacakan ya, yang tentunya ini membuat para pendengar kita belum merasa puas dokter. Nah, mungkin buat teman-teman di luar sana tentunya ini bisa langsung berkonsultasi dengan dokter Irfan ya, di prakteknya di Jalan
.bre, dan tentunya ini buka prakteknya setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Iya. Ya. Insya Allah akan ditunggu langsung oleh Dokter Irfannya sendiri, dan tentunya kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran dokter sudah berhadir di sini. Terima kasih banyak atas informasi yang disampaikan, begitu banyak yang tadinya kita tidak mengetahui tentang bekam, dan sekarang kita sudah lebih kurang kita sudah banyak mengetahui tentang metode bekam ini, dan semoga ini bisa menjadi salah satu alternatif dokter ya dalam pengobatan. Dan ini tentunya kita berharap semoga Allah memudahkan kita dan memberikan kita kesehatan sembari kita terus berikhtiar ya dokter ya. Iya. Nah, jadi kami ucapkan terima kasih banyak dokter sudah mampir ke studio 1 Syiar Tauhid Aceh. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dari kami dokter. Terima kasih banyak sekali lagi sudah berhadir di tengah-tengah kita, dan kami ucapkan jazakumullah khairan. Dan tentunya di akhir sesi ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para pendengar kami yang sudah ikut berpartisipasi dari pukul 5 tadi sampai dengan selesai, dan alhamdulillah segala pertanyaannya tadi alhamdulillah sudah kita jawab satu persatu, dan insya Allah kita akan terus bersama-sama menemani antum semua di setiap hari Sabtu dari jam 5 sampai di jam 6, dan tentunya kita akan terus membahas seputar masalah kesehatan tentunya di Radio Syiar Tauhid Aceh. Jazakumullah khairan bagi yang sudah mendengarkan kami di ruang dengar 96,1 FM. Mohon maaf bila terdapat banyak kesilapan dan kesalahan, dan tetaplah bersama kami di 96,1 FM, dan kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap terus stay tune di 96,1 FM sampai di jam 11 malam nanti.